Dan apa? Prediktif. Oh, potensi prediktif dari 200 triliun yang menyerap gitu Pak? Yang 200 kemarin? Iya, 200 kemarin. Antisipasinya? Potensi pasti ada, tergantung banknya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Biasanya tadi ceritakan, dia pasti nyalurin, tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia restriktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Tapi saya nggak tahu kalau sebesar itu apa mereka berani kritik. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kritik, ada juga kritik. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy. Jadi monetary policy semua, bukan semua sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh. Yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Oke. Nanti kan ini saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya, dengan pengawas dan antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Apa? BPR apa? Oh, itu kan nggak ada hubungan sama saya nggak masuknya BPR. Mana sih? Saya masuknya kan bank-bank 45 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bank itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Itu. Kalau Anda hubungannya ke sana. Silakan Mbak. Kenal Pak, saya Zahwa dari sini. Ya, saya mau tanya terkait ini Pak. Anak buahnya Pak Syed ini. Ya, betul. Lu nanya macam-macam, gue bilang bos lu. Aman Pak, Zahwa baik kok Pak, baik hati banget Pak. Ya. Baik berarti dan berdiri tinggi. Betul. Ya, terkait Perpres 79 yang terkait kenaikan gaji ASN dan pejabat itu nanti akan dimulai kapan ya Pak? Betul. Saya belum tahu itu Mbak, jadi saya nggak bisa jawab. Nanti saya pelajari dulu ya. Disimpan ya Zahwa ya. Berarti saya naik gajinya kalau gitu. Oke. Boleh juga nih. Siapa yang tinggi? Ya, disimpan dulu ya Mas Zahwa. Yang lain? Pertanyaan nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain ada nggak? Kalau nggak Bapak Menteri harus sudah ditunggu. Satu lagi Pak, kiri Pak. Jangan nih. Kok di sana di sini loh? Mana Pak? Ada kembaran Pak saya Pak di sana. Stefani yang di istana. Enggak saya Pak, saya juga Pak. Stefano Pak dari Reuters. Di sini ya. Wah, ini tanyanya galak pertanyaan nih. Enggak Pak, ringan kok Pak yang ini Pak. Pak, menurut Bapak perlu ada tax amnesty lagi nggak Pak? Karena memang di prolegnas juga sempat udah ada dimasuk di prolegnas, dibuka peluang. Karena Pak Prabowo kan juga sempat bicara bahwa ada shadow ekonomi yang perlu di capture masuk ke sistem ekonomi gitu. Jadi mau ada pandangan Bapak dan juga kalau diterapkan lagi impactnya ke trust taxpayers gimana nih Pak kalau ada amnesty lagi? Terima kasih. Pandangan saya begini, kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua
peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapatnya lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya nyelundupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya. Sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi rasanya message yang kita hindari adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Ini udah berapa? Udah 2 kan? Udah 2 kan? Udah 2 Pak. 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty, pemutihannya di situ. Itu yang nggak boleh. Saya pikir gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua karena Pak Menteri sudah ditunggu dengan Pak Mendistek Riti. Terima kasih Pak Menteri. Jangan kapok.